Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra asli channel dalam acara Kabar Kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari karena kami Kabar Kabari. Kabar kita kali ini akan mengupas kisah Preity Zinta. Bagaimana ceritanya? Check it out. Preity Zinta lahir pada tanggal 31 Januari 1975. Ia lahir dari sebuah keluarga Rajput dari Simla, Himachal Pradesh. Ayahnya adalah Durgazan Zinta, seorang perwira di Angkatan Darat di India. Tetapi ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil ketika ia berusia 13 tahun. Dan kecelakaan itulah sehingga membuat ibunya Preity Zinta yang bernama Nil Prabha terluka parah dan akibatnya terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Preity Zinta menyebut kecelakaan dan kematian ayahnya tersebut itu adalah sebuah kesalahan terbesar guys, sehingga hal itu memaksanya untuk menjadi dewasa dengan cepat. Preity Zinta juga mempunyai saudara yang bernama Depankar dan Manish, yang masing-masing setahun lebih tua atau setahun lebih muda. Depankar adalah seorang perwira yang ditugaskan di Angkatan Darat India, sementara Manish tinggal di California. Preity Zinta pada saat kecil itu terkenal dengan tomboy, dan ia belajar di sekolah asrama Biara Yesus dan Maria di Simla. Kemudian setelah lulus dari sebuah sekolah asrama di Sanawar atau sekolah Las French pada usia yang 18 tahun, Preity Zinta kemudian mendaftar ke Kolese STBD di Simla dan ia lulus dengan gelar kehormatan bahasa Inggris, dan kemudian ia memulai sebuah program pascasarjana dalam bidang psikologi guys. Kemudian ia meraih gelar pascasarjana dalam bidang psikologi kejahatan, tetapi kemudian ia bekerja sebagai pragawati. Iklan televisi pertama Preity Zinta adalah Coklat Fair. Pada saat itu terjadi pertemuan secara kebetulan dengan seorang sutradara di pesta ulang tahun temannya pada tahun 1996. Terus kemudian sutradara tersebut membujuk Preity Zinta untuk mengikuti audisi untuk jabatan tersebut dan ia terpilih. Setelah itu ia muncul dalam beberapa katalog dan iklan lainnya seperti iklan sabun Liril. Dan setelah itu Preity Zinta juga kemudian memulai karir acting. Dan seperti apa perjalanan karir actingnya? Mari kita lihat. Pada tahun 1997, Preity Zinta bertemu dengan Shikhar Kapoor ketika ia menemani temannya pergi dalam sebuah audisi. Dan ia pun ditanya apakah ia akan ikut audisi juga. Dan setelah melihat audisinya, Kapoor bersikeras ia akan menjadikan Preity Zinta seorang artis. Pada saat itu, Preity Zinta dijadwalkan akan memulai debut layar lebarnya dalam film Tararampam karya Kapoor dengan Hrithik Roshan. Tetapi pada saat itu proses syutingnya dibatalkan. Kemudian Kapoor merekomendasikannya untuk membintangi film Dilse yang disutradarai oleh Mani Ratnam. Dan ketika ia bergabung dengan industri perfilman tersebut, teman-temannya mengatakan bahwa ia biasanya akan mengenakan sari putih dan menari di bawah hujan, sehingga memotivasinya untuk memainkan bagian yang berbeda. Kemudian pada saat itu Preity Zinta memulai lagi proses syutingnya untuk Yakehena karya Kundan Shah yang perilisannya ditunda hingga tahun 2000. Kemudian film berikutnya yang ditunda yaitu Soldier, yang menandakan bahwa adalah film pertama yang pertama dirilisnya adalah Dilse pada tahun 1998, yang pada saat itu beradu akting dengan Shah Rukh Khan dan Manisha Koirala. Pada saat itu ia berperan sebagai Preity Nair, seorang gadis Delhi kelas menengah dan tunangan Khan. Film tersebut dianggap sebagai sebuah peluncuran yang tidak biasa bagi seorang pendatang baru karena perannya hanya berdurasi selama 20 menit pada layar lebar, tetapi ia akhirnya dipuji atas perannya tersebut, terutama atas karakter yang terus terang yang ia mainkan. Kemudian pada tahun 1999 ia kemudian menjadi pemeran utama bersama Akshay Kumar dalam film Sangras. Sebuah film dengan cerita seru itu disutradarai oleh Tanuja Chandra dan ditulis oleh Mahesh Bhatt. Preity Zinta pada saat itu berperan sebagai Rit Oberoi, seorang petugas BIP yang jatuh cinta dengan pembunuh yang diperankan oleh Akshay Kumar. Kemudian pada tahun 2000 peran pertama dalam film drama Yakehena yang menjadi sebuah kesuksesan box office bagi Preity Zinta karena film tersebut membahas berbagai tema tentang menjadi orang tua tunggal dan kehamilan remaja, dan membuat Preity Zinta meraih sambutan besar dari publik serta kritikus film. Penampilannya sebagai pria bakti seorang ibu tunggal yang menentang prasangka sosial membuatnya meraih beberapa nominasi penghargaan
yang meliputi nominasi aktris terbaik di penghargaan Filmfare, sehingga Anupama Chopra dari India Today mengatakan bahwa Preity Zinta tergolong sebagai generasi baru dari aktor perfilman Hindia yang melepaskan dirinya dari stereotip karakter. Kemudian guys, setelah itu Preity Zinta tampil dalam film drama karya Vinod Chopra yaitu Mission Kashmir bersama Sanjay Dutt dan Hrithik Roshan. Film itu berlatar di lembah Kashmir selama konflik India-Pakistan, dan film tersebut juga membahas tentang topik terorisme dan kejahatan. Di film tersebut, Preity Zinta berperan sebagai Sufia Parvez, seorang wartawan TV dan cinta masa kecil Roshan. Dan film tersebut merupakan sebuah kesuksesan yang komersial yang menjadi film terlaris ketiga di India pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2001, Preity Zinta kembali meraih ulasan positif atas perannya dalam sebuah film peraih penghargaan film nasional karya Farhan Akhtar yang berjudul Dil Chahta Hai. Film itu menggambarkan rutinitas kehidupan para pemuda kaya asal India, dan film tersebut juga berlatar di kota Mumbai modern dan berfokus pada periode peralihan besar dalam kehidupan tiga teman muda, Aamir Khan, Saif Ali Khan, dan Akshay Khanna. Dalam film tersebut, Preity Zinta tampil sebagai orang yang dicintai Aamir Khan, yaitu Shalini. Film tersebut sukses pada box office India karena film tersebut tampil dengan baik pada kota-kota besar, namun gagal juga di pedesaan karena film tersebut dikaitkan oleh para kritikus dengan gaya hidup berorientasi perkotaan. Kemudian pada tahun yang sama 2001, film Chori Chori Chupke Chupke juga kemudian dirilis, yang pada saat itu penundaannya selama setahun karena persidangan produser Bharat Shah. Film tersebut merupakan salah satu film Bollywood pertama yang membahas masalah kontroversial kelahiran surugasi. Di film itu Preity Zinta berperan sebagai Madhubala, seorang prostitusi berhati emas yang dipekerjakan sebagai ibu pengganti. Pada saat itu awalnya ia enggan untuk memainkan peran tersebut, namun ia akhirnya menerimanya atas bujukan sutradara, dan kemudian ia mempersiapkan diri untuk film tersebut dengan mengunjungi beberapa bar dan klub malam di wilayah lampu merah Mumbai untuk mempelajari istilah dan perilaku pekerja seks. Di film tersebut ia meraih nominasi aktris pendukung terbaik keduanya di penghargaan Filmfare atas penampilannya tersebut. Penulis Sukanya Verma mengatakan bahwa Preity Zinta itu adalah seseorang yang jenius yang memiliki bagian dari segala hal. Kemudian pada tahun 2002, Preity Zinta bekerja sama dengan sutradara Kundan Shah sebagai pemeran protagonis dalam film drama keluarga Dil Tumhara bersama Rekha, Mahima Chaudhry, dan Arjun Rampal. Ia di film itu berperan sebagai Salu, seorang putri adopsi idaman, sebuah peran yang mirip dengannya karena sifatnya yang pemberontak. Film Dil Tumhara tidak sukses secara finansial pada saat itu guys, tetapi penampilannya disambut oleh para kritikus dengan kritikan terhadap film tersebut menandai kehadirannya sebagai sorotan utama. Kemudian pada tahun 2003, Preity Zinta juga merupakan pemeran utama perempuan dari 3 film yang terlaris di India pada saat itu pada tahun itu, seperti The Hero, Koi Mil Gaya, dan Kal Ho Na Ho. The Hero yang juga dibintangi oleh Sunny Deol dan Priyanka Chopra adalah sebuah film drama patriotik tentang jaringan mata-mata yang melibatkan teroris dan seorang perwira militer India, dan Preity Zinta berperan sebagai Resma, seorang penduduk desa yang jatuh cinta pada petugas dan menjadi bagian dari jaringan tersebut. Kemudian untuk film fiksi ilmiah Rakesh Roshan, Koi Mil Gaya juga yang berkisah tentang seorang laki-laki muda yang cacat perkembangannya yang diperankan oleh Hrithik Roshan yang mengalami sebuah kontak dengan seekor alien, dan Preity Zinta di film itu berperan sebagai Nisa, seorang wanita muda yang berteman dengan Roshan dan kemudian jatuh cinta. Dalam film itu ia meraih sebuah nominasi aktris terbaik di Filmfare atas perannya. Kemudian film tersebut juga sukses secara finansial maupun kritis dan menjadi film paling populer pada tahun tersebut. Serta film tersebut adalah film yang berkeuntungan tertinggi Preity Zinta dengan total keuntungan domestik sebesar 11 juta US dollar. Dan perilisan terakhir Preity Zinta pada tahun 2003 adalah film Kal Ho Na Ho. Film itu bercerita tentang drama percintaan yang berlatar di kota New York. Film tersebut disutradarai oleh Nikhil Advani dan ditulis oleh Karan Johar dan dibintangi bersama Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, dan Saif Ali Khan. Film tersebut disambut dengan baik oleh para kritikus dan menjadi hit terbesar kedua di India pada tahun tersebut setelah Koi Mil Gaya. Film tersebut juga berhasil secara internasional dan menjadi film India terlaris di luar negeri pada tahun tersebut dengan meraup keuntungan sebesar 12 juta US dollar di seluruh dunia.
Kemudian pada tahun 2004, Preity Zinta tampil sebagai jurnalis TV Romila Duta dalam film drama perang Farhan Akhtar yang berjudul Laksa bersama Hrithik Roshan, dan film tersebut didasarkan pada peristiwa bersejarah pada tahun 1999 yaitu Perang Kargil. Pada saat itu karakter Preity Zinta diperagakan seperti jurnalis TV Barkadut, satu-satunya wartawan perempuan yang meliput konflik tersebut. Film tersebut kemudian sukses secara kritis, namun penampilannya meraih ulasan beragam. Dan setelah tahun tersebut, Preity Zinta kemudian tampil bersama produser Yash Chopra yang tampil bersama Shah Rukh Khan sebagai pemeran utama wanita dalam kisah cinta Veer Zahra. Film Hindi tersebut laris pada tahun itu, yang menceritakan kisah cinta seorang perwira India, Veer Pratap Singh, dan wanita Pakistan, Zahra Hayat Khan, yang memiliki perilisan internasional yang kuat seperti pemutarannya di Festival Film Berlin, dan meraih beberapa penghargaan film terbaik pada berbagai acara penghargaan besar di India. Atas perannya sebagai Zahra, sebuah peran yang mengharuskannya menguasai nuansa bahasa Urdu, Preity Zinta meraih nominasi aktris terbaik Filmfare keempatnya. Kemudian pada tahun 2005, Preity Zinta tampil dalam film yang berjudul Kulam Pula Pyar Karen yang juga dibintangi oleh Govinda. Film tersebut meraih ulasan negatif dan tampil buruk di box office. Peran Preity Zinta dalam film tersebut sangat kecil sehingga tidak diterima dengan baik, dan ia kemudian beradu akting dengan Saif Ali Khan dalam film drama komedi Salam Namaste yang disutradarai oleh Siddharth Anand. Film tersebut berkisah tentang pasangan India yang hidup bersama secara kontemporer dan perjuangan mereka dengan kehamilan tak terduga. Preity Zinta pada saat itu berperan sebagai protagonis wanita Amar Malhotra, seorang wanita muda lajang modern yang meninggalkan India untuk menjalani kehidupannya sendirian di Melbourne. Kemudian pada tahun 2006, Preity Zinta meraih lagi kesuksesan ketika tampil dalam film drama romansa Karan Johar yang berjudul Kabhi Alvida Na Kehna bersama sebuah kelompok pemeran utama yang meliputi Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, Rani Mukherjee, dan Kiron Kher. Film tersebut menjadi salah satu hit box office terbesar di India dengan menghasilkan keuntungan 9,9 juta US dollar dan meraup lebih dari 7,7 juta US dollar di luar negeri. Film tersebut berkisah tentang dua pasangan yang tidak bahagia yang tinggal di New York dan perselingkuhannya. Preity Zinta berperan sebagai Ria Saran, penyunting majalah yang ambisius. Ia mendeskripsikan peran tersebut sebagai upaya untuk melepaskan citra publiknya yang bersemangat. Kemudian pada tahun 2007, Preity Zinta kembali berperan lagi sebagai seorang wanita Pakistan Britania, Alvira Khan, dalam proyek ketiganya dengan Yash Raj film komedi Shat Ali Jom Barabar Jom bersama dengan Abhishek Bachchan, Bobby Deol, dan Lara Dutta. Namun film tersebut merupakan sebuah kegagalan kritis dan komersial di India. Namun beberapa kritikus memuji penampilan Preity Zinta dan menyimpulkannya bahwa dari aksen hingga emosi, Preity Zinta yang polos dan sederhana tak tertahankan dalam film tersebut. Preity Zinta kemudian membintangi Herois karya Samir Karnik pada tahun 2008, sebuah film jalan yang berkisah tentang dua mahasiswa film tahun akhir yang menempuh perjalanan ribuan mil melintasi India untuk mengantarkan 3 surat yang tidak terkirim yang ditulis oleh personil tentara yang kehilangan nyawa mereka selama Perang Kargil tahun 1999. Kisah tersebut mengungkapkan perjalanan para siswa tersebut dalam 3 bab dan mengiringi bagaimana mereka bertemu dan diilhami oleh keluarga para prajurit. Preity Zinta ditampilkan dalam bab pertama sebagai janda perang Salman Khan, Guljeet Kaur, seorang wanita yang menjadi pencari nafkah tunggal keluarga dan sendirian membiayai putranya. Kemudian pada tahun 2009 dan tahun 2010, Preity Zinta mengambil cuti selama 2 tahun dari dunia perfilman. Kemudian ia menjelaskan bahwa ia memilih untuk fokus pada pekerjaannya di tim kriket miliknya. Kemudian pada tahun 2011 ia meluncurkan perusahaan produksinya PZNZ Media. 2 tahun kemudian dan setelah banyaknya penundaan, ia membintangi film pertama di bawah spanduknya sendiri, yaitu film yang berjudul East in Paris, sebuah kolaborasi India-Prancis. Film tersebut menampilkan Preity Zinta sebagai seorang wanita setengah Prancis setengah India asal Paris bersama Rehan Malik dan Isabelle Adjani. Peran Preity Zinta mengharuskannya untuk belajar bahasa Prancis dan mengikuti diet ketat
anak dan rezim kebugaran, di mana ia menyewa jasa pelatih selebritis Tracy Anderson. Namun film tersebut gagal di box office karena kebanyakan meraih ulasan negatif. Penampilan Preity Zinta di film itu meraih sambutan kritis. Kemudian setelah kegagalan film X in Paris, Preity Zinta kemudian cuti 6 tahun, dan kemudian pada tahun 2018 Preity Zinta beradu akting dengan Sunny Deol sebagai istri agresif dalam film yang berjudul Bayaji Superhit. Tetapi Ajit Duara dari majalah Open menyebut film tersebut sebagai sebuah lelucon kasar, seksi, dan benar-benar bercampur aduk. Dan mereka mengeluhkan bahwa Preity Zinta yang tadinya bersemangat tampak benar-benar tidak tertarik di lingkungannya dan rekan-rekan pemerannya. Sehingga pada tahun 2019 dan saat ini Preity Zinta masih vakum di dunia perfilman Hollywood. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhol Travel Channel undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.